Ada banyak ketidaktahuan dalam hidup ini, dan sadar bahwa kita tergantung penuh kepada Tuhan. Dan siapa yang mau berserah pada pagi hari ini, yang mau berserah, angkat tanganmu sambil memuji pujian ini kepada Tuhan. Aku berserah Tuhan. Semua yang hadir di jamaah dilawat Roh Kudus dan
di dalam Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam namanya. Sudah mulai kemeringat? Amin. Puji nama Tuhan, kekuatan kita di dalam Tuhan, kekuatan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dia ada pengharapan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan sangat setia. Bahkan Dia menyebut dirinya Bapa untuk kita. Kalau kita di dunia ini punya gambaran yang keliru tentang Bapa, karena kita dibesarkan tidak sempurna oleh papa kita, oleh orang tua kita, tapi Tuhan memberikan gambaran yang sempurna tentang Bapa buat kita.
Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
tapi Dia adalah Bapa buat kita. Kalau engkau kehilangan sosok Bapa, kalau engkau kehilangan gambar yang baik tentang Bapa, datanglah kepada Tuhan. Biar Tuhan mengubah hidupmu. Dia mengasihi kita apa adanya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan apa kata Bapa berfirman buat kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk mengerti, dan beri kami kekuatan untuk melakukannya, supaya kami bukan hanya mendengar dan mendengar, tapi kami mau mendengar dan melakukannya, supaya apa yang Engkau perkatakan dalam janji firman-Mu itu tergenapi dalam kehidupan kami.
Dan kami terlalu yakin Engkau tidak pernah berdusta. Engkau tidak pernah berbohong. Apa yang Engkau firmankan itu pasti tergenapi. Dan kami mau menggenapi apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan berkata, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba melawan setiap umat di tempat ini dengan kuasa yang dari tempat maha tinggi dari surga turun di tempat ini. Dalam berkat nama Yesus yang siap untuk menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat menikmati perjumpaan saudara dengan Tuhan secara pribadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berselancar, ya, berselancar merenung-renungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, di minggu yang pertama kita merenungkan bagaimana bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam iman. Dan minggu yang kedua bagaimana bertumbuh di dalam firman. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk cek and recheck bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bisa bertumbuh di dalam doa. Ya. Pagi hari ini saya mengajak saudara, apakah kehidupan doa kita itu mengalami pertumbuhan? Apakah kehidupan doa kita itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah kehidupan doa kita itu menjadi kenyataan atau hanya sekedar rutinitas, ya, seperti orang gosok gigi, ya. Kalau orang gosok gigi itu sudah yang namanya tidak perlu disuruh gosok gigi. Tapi kalau kita sadar bahwa kita sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, pagi itu sudah gosok gigi, ya, kecuali yang tidak pernah gosok gigi, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mandi ya harusnya tidak lupa. Tapi kadang-kadang kita lupa mandi kalau tidak mandi pagi, saudara. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang berdoa itu juga akan mengikuti pola makan, ya. Ketika kita makan, ya ada kewajiban, ya, kewajiban rutinitas sebelum makan, setelah kita menyiapkan makanan, atau sebelum ada makanan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita makan 3 kali sehari, ya kita berdoa 3 kali sehari. Itu sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau kita bangun tidur berdoa, itu juga menjadi habit, kebiasaan hidup kita. Kalau kita biasakan, dan kebiasaan yang kita ulang terus-menerus akan menjadi sebuah karakter, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Karakter yang kita bangun yang baik, kebiasaan yang baik yang kita bangun akan menjadi karakter baik. Kebiasaan buruk yang kita bangun, yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi karakter yang tidak baik. Ya, ibu bapak yang dikasih, boleh percaya boleh tidak, ya, praktekkan selama 49 hari, setiap hari rutin. Kebiasaan yang ingin saudara bangun itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Misalnya, tidak perlu
Mungkin tidak akan perlu jauh sampai 49 hari. Ya, cukup selama 1 minggu setiap hari berturut-turut. Lakukanlah itu tiap-tiap hari. Yang biasa bangun siang, bangun pagi setiap hari selama 6 hari, itu akan terbangun. Dan pada minggu yang kedua itu tidak akan, sudah kita tidak akan mendengarkan alarm. Itu secara otomatis. Jam 6 bangun, ya, otomatis. Kalau dibangun kebiasaan tiap-tiap hari sampai 49 hari itu akan menjadi karakter. Ya. Coba ibu bapak yang dikasih Tuhan, biasanya kalau hari libur, biasanya hari libur itu hari weekend, Sabtu dan Minggu, orang akan malas-malasan. Ya, mumpung hari libur bangun siang lah. Sabtu bangun siang, Minggu bangun siang. Hari Senin bagaimana? Baru 2 hari sudah ada rasa yang berbeda, berat untuk bangun pagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari Senin terasa sepertinya hari yang buruk karena harus bangun pagi. Hanya 2 hari melakukan bangun siang. Itu baru 2 hari. Bagaimana kalau setiap 1 minggu dilakukan terus-menerus tiap hari? Ya. Kalau itu dibangun terus-menerus, akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan menghasilkan karakter yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menghasilkan karakter-karakter yang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita membangun kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bertumbuh di dalam doa. Kita membaca Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11, saudaraku yang dikasih Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kalau dalam Alkitab saudara diberi judul hal pengabulan doa. Mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pasal yang ke-7 kitab Matius, Injil Matius ini, Yesus mau menegaskan, sekali lagi, Yesus mau menegaskan bahwa orang yang mengikut Dia harus bertekun di dalam doa. Pertanyaannya, jangan hanya bertekun ketika butuh. Kalau kita sedang butuh, kita sangat rajin untuk berdoa. Tapi ketika sudah kondisi nyaman, kita menjadi orang yang lalai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenyamanan adalah pembunuh nomor 1 dalam kehidupan umat manusia. Sekali lagi, kenyamanan itu adalah pembunuh nomor 1 dalam kehidupan umat manusia. Salah satu contoh, saudaraku,
kenapa salah satu produk sebuah handphone, merek handphone, ya, saya sebut saja handphone Nokia. Bukankah handphone Nokia itu adalah handphone yang sudah punya nama lama dan terkenal, dan dia adalah handphone yang luar biasa di zamannya, ya, saudaraku. Dan yang kedua adalah dengan munculnya merek BlackBerry, ya kan? Terkenal di zamannya, eksis di zamannya. Kalau setiap orang itu berjalan, pasti yang dipegang adalah, sebelum ada BlackBerry, orang pakai Nokia itu sudah hebat, ya. Yang pakai HP jadul, nah, yang segede asan pisau, ya, itu sudah hebat, saudaraku. Sehingga kalau pakai gadget, pakai HP itu ditaruh di sini, ya, yang besar segini, ya kan? Atau paling tidak ditenteng, itu sudah hebat, pertanda bahwa dia punya uang katanya. Kenapa Nokia ambruk, ketinggalan dan ditinggalkan? Perusahaan Nokia tidak punya salah apa-apa, tapi kenapa ditinggalkan? Perusahaan Nokia itu ditinggalkan karena berada dalam kenyamanan dan tidak ada inovasi. Nyaman bahwa dia merek yang paling bagus. Akhirnya apa? Tenggelam. Yang kemudian kalah dengan popularitas, ya, merek BlackBerry. Ya, ketika muncul BlackBerry, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan hanya 1 unit, bahkan setiap anak muda itu terkadang punya 3 unit. Ya, pokoknya yang selalu digenggam itu BlackBerry. Minta bagi pin dong. Nah, saudaraku, minta bagi pin dong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, BlackBerry memiliki, ya, rating yang tinggi di zamannya. Tapi kenapa pada akhirnya merek itu tenggelam? Ya, karena tidak ada inovasi yang membuat penggunanya itu tertarik. Harga boleh tinggi, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi modelnya ya itu-itu saja, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenyamanan itu membuat kita lengah. Sekali lagi, kenyamanan itu membuat kita lengah. Makanya Yesus mau menegaskan bahwa kita jangan lengah. Hanya nyaman ketika kita punya, tapi ketika kita tidak punya, kita menjadi resah dan gelisah. Menunggu di sini, ya, hanya semut merah di dinding yang bisa kita lihat, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita hari ini boleh percaya boleh tidak, di tempat-tempat wilayah lain di bagian Indonesia, ya, ekonomi masih ada di bagian bawah. Yang tadinya ramai menjadi sepi. Mungkin ramai di jalan, tapi warung-warung makan sepi. Kalau di Purwokerto, jangan ditanya, sepanjang rumah makan ke arah Batu Raden full, ramai, seperti tidak ada pandemi. Saya kemarin bertelepon dengan teman saya yang ada di Jakarta. Dia hari Sabtu pergi ke Bogor, ya. Dia katakan ekonomi di daerah Puncak belum pulih.
jalan boleh ramai, tapi warung tetap sepi. Saudaraku, teman saya itu seorang bisnismen, teman saya itu seorang pedagang, dia punya warung, punya toko, alat-alat tulis, perkantoran, fotokopi. Saudaraku, yang dikasih Tuhan, sepanjang pandemi dia selalu memperlihatkan kondisi tokonya dan kondisi jalan dan kondisi parkirnya dengan saya. Ya, kondisinya seperti ini, Mas. Sepi. Ya, dilihat dari parkiran motor, mobil tidak ada yang nongkrong di situ, jalanan sepi. Tapi dia ngurusin juga beban tanggung jawabnya, ada 2 cicitnya yang sedang sakit gula dan sakit stroke. Sudah double-double ibu bapak yang dikasih Tuhan. Dan selama pandemi memutuskan untuk tidak pergi kontrol ke dokter karena mereka takut, karena di rumah sakit katanya sarang virus. Makanya mereka mengambil keputusan untuk berhenti kontrol ke rumah sakit. Biasanya sampai kontrol ke Taiwan, ke luar negeri. Tapi semenjak ada COVID, mereka memberhentikan kontrolnya. Ketika rajin kontrol dikatakan, justru ada banyak keluhan dan masalah. Tapi ketika mengambil keputusan, ya, karena takut dengan virus COVID-19, sehingga tidak datang ke rumah sakit, hampir selama 2 tahun tidak ada masalah, tidak ada keluhan dan tidak rewel. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Kenapa justru ketika sering ketemu dengan dokter, orang yang sakit itu semakin banyak mengeluh? Ya kan? Kenapa? Tapi ketika mengambil keputusan komitmen, saya nggak apa-apa, saya sehat. Sudah 2 tahun, istri saya putuskan untuk berhenti kontrol, terapi. Biasanya 1 minggu 2 hari sekali, hari Selasa dan hari Kamis, untuk pergi terapi di rumah sakit. Tapi semenjak PPKM, saya ambil keputusan kamu berhenti untuk terapi. Karena selama berbulan-bulan hasil terapi tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Ketika masih terapi dia sering mengeluh sakit. Tapi ketika sudah diambil keputusan, saya bisa latihan sendiri. Dan puji Tuhan sampai hari ini, walaupun kadang karena beban yang diangkat itu terlalu berat, itu membengkak, tapi dia punya keberanian, sebentar lagi sembuh. Kalau enggak, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Padahal penyakit sudah di depan mata, ya, sumbernya ada jelas bahwa yang sakit itu jarinya. Sudah ada vonis. Di mana letak masalahnya? Keputusan kita, iman kita kepada Tuhan itu yang menentukan apakah kita menjadi orang yang sehat atau orang yang sakit-sakitan. Saya mengingat info, ya, Bapak ini ketika baru aja divonis, diisolasi, dikarantina di rumah sakit 1 hari 2 hari minta pulang kan? Mana mungkin bisa pulang? Ya, sudah divonis dokter ini COVID, ya, terus dikarantina, diisolasi di rumah sakit, baru 2 hari sudah minta pulang. Ya, belum diizinkan. Nah, ada kekuatan. Ya.
Kalau saya melihat ketika papi ini baru pulang, kondisi lemah, ya. Yang saya dengar sepanjang saya melakukan percakapan dengan papi ini adalah penyesalan. Itu menolong, ya, jiwa kita ketika kita, Tuhan, apa yang terjadi dengan diriku? Ada kontak, ada komunikasi, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi dengan, apakah dosa masa laluku masih mengikuti aku? Nah, itu yang membuat tambah kondisi psikis kita menjadi lemah. Tapi sudah cukup, hari ini waktunya kita berubah. Itu yang membuat hati kita gembira. Karena apa? Tidak ada tuduhan ketika kita ngomong terbuka dengan Tuhan. Yang terjadi, hati kita itu berbunga-bunga. Puji Tuhan, Tuhan masih membiarkan, memberi aku kesempatan hidup. Nah, itu yang membuat hidup kita mengalami hal yang luar biasa. Ada doa yang bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam doa kepada Tuhan, dan itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan. Bukan hanya sekedar doa makan, ya. Makan tidak usah berdoa juga makan. Tapi kalau pas gak ada makanan berdoa, ya belum tentu makanan ada. Ya, puji Tuhan, ya, kita sedang menghadap sepiring makanan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Gak berdoa pun makanan sudah ada. Tapi pada waktu makanan belum ada, harusnya itu berdoa. Bagaimana makanan bisa ada? Nah, itu kisi-kisi bertumbuh di dalam doa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada lagu sekolah minggu kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan menyanyikan lagu itu, ya. Dan tadi pagi saya coba untuk menyanyikan lagi. Apa yang dicari orang? Masih ingat? Uang. Apa yang dicari orang? Apa? Gimana lagunya? Apa yang dicari orang? Terus? Apa? Coba dibalik, saudara penyanyinya. Kan refleks apa? Syair bagian yang kedua, bukankah itu dibalik? Kalau kita hanya mengejar uang, kita tidak akan menemukan Tuhan. Kalau kita mengejar Tuhan, kita akan mendapatkan uang. Ya. Sumber itu yang harus kita datangi, saudara yang dikasih Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari uang, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pada pagi hari ini prinsip MCK, mandi cuci, bukan itu ya. Prinsip MCK bertumbuh dalam doa artinya, ya, bahwa dalam setiap komunitas, dalam setiap komunikasi dan hubungan kita dengan Tuhan itu mengalami kegerakan iman. Ketika kita berdoa, ada iman kita yang bergerak. Saudara yang dikasih Tuhan, ya,
Doa yang mengubah hidup menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Harusnya ketika kita sering berdoa, kita itu menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Loh, kita kalau nempel ya dengan orang ganteng, nempel dengan orang ganteng lama-lama ketularan ganteng. Kalau kita nempel dengan orang yang bau, lama-lama ketularan bau. Kita nempel dengan orang yang cantik, ketularan cantik. Ada impartasi dalam kehidupan kita. Tapi jangan nempel dengan orang kaya. Ketularan kaya, kerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, doa yang mengubahkan hidup menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan sesamanya. Gak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan kalau dengan orang kita menjadi orang yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus, gak ada senyum-senyumnya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang ada bersungut-sungut seperti orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, sudah dikasih makan bersungut-sungut, ya, sudah ditolong keluar dari perbudakan bersungut-sungut, ya, dikasih daging bersungut-sungut, dikasih mana bersungut, dikasih pelindung bersungut-sungut, ya, ada hujan, ada panas, ya, dikasih perlindungan bersungut-sungut. Apa sih Tuhan? Saking gemesnya, apa yang Tuhan lakukan? Generasi pertama orang Israel yang dibawa Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi? Karena kebanyakan bersungut-sungut, dibinasakan. Apakah Tuhan jahat? Ada. Karena gak mungkin bertobat lagi. Sudah dikasih, sudah diberi, sudah dipelihara, asik, bersungut-sungut. Udahlah, kayaknya orang ini tiada guna lagi katanya. Ya, ini anfaedah, dicipet kabeh, ya, dibinasakan. Baca Alkitab saudara. Generasi pertama, generasi kedua mati semua. Baru generasi yang ketiga muncullah Kaleb dan Yosua dan kawan-kawannya yang tidak banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, Kaleb dan Yosua menjadi pengintai di tanah Kanaan. Yang 10 berkata, wah di sana penuh, ada banyak orang yang besar-besar dan raksasa, mengerikan. Tapi Yosua, ya, yang dilaporkan hal yang positif. Di sana ada anggur yang luar biasa, ada buah-buahan yang luar biasa, ya. Tidak takut dengan raksasa, saudara. Akhirnya apa? Kaleb dan Yosua menjadi orang hebat di zamannya. Apakah kita mau menjadi orang hebat? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, doa kita harus bertumbuh, saudara. Ya, ya, saya jujur, saya bukan ahli berdoa, saya juga bukan pendoa, tapi saya bisa berdoa. Itu cukup. Ya, apa yang kita doakan kepada Tuhan menggerakkan iman kita bertumbuh dan kita bisa melayani Tuhan. Itu cukup. Banyak berdoa tapi tidak banyak bertindak, itu tidak ada hasilnya. Saudara yang dikasih Tuhan, bertumbuh dalam doa itu bisa terjadi jika kita bertekun dengan sungguh, ya, bertekun dengan sungguh, tindakan yang dilakukan secara terus menerus. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, terus meneruslah berdoa, senantiasa berdoa, jangan pernah berhenti
berdoa. Bagaimana caranya? Ya, katanya doa itu nafas hidup orang percaya. Jadi tanpa bernapas kita mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi berdoa yang bertumbuh untuk menggerakkan iman itu bisa terjadi jika kita bertekun dengan sungguh tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini berarti bahwa kita harus terus meminta, terus mencari, terus mengetok. Saudaraku, kalau minggu pertama di bulan ini, ya, pada waktu Charles yang mengoperasikan LCD, saudaraku, apa yang terjadi? Laptopnya gadget, macet, ya, sehingga sempat menjadi bagian materi khotbah, ya, dan itu dipikirkan apa yang menjadi masalah di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dengar, saya tidak berdoa minta, tapi Tuhan Yesus punya telinga yang terlalu tajam. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kemarin saya dapat berkat hari Jumat. Tuhan kirim seseorang yang sudah berdoa, katanya, kenapa bawa ke sini? Saya berdoa, Roh Kudus menyuruh saya digerakkan untuk ke sini, ketemu dengan Mama dan memberikan ini. Dikasih laptop lagi saya. Itu belum dipakai, nama syukur belum install. Ya, katanya terlalu ringan. Ya, sudah yang dikasih Tuhan, sudah ada backup. Tuhan kasih backup supaya apa? Kalau yang ini rusak sudah ada gantinya. Nah, saudaraku, saya cuma memperkatakan, laptopnya kok rusak sih? Laptopnya kok nggak support? Tuhan dengar dan Tuhan kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, itu bagian dari kehidupan kita. Maka hari ini meminta, mencari dan mengetok. Prinsip MCK, saudaraku. Meminta itu apa? Kalau meminta itu hal yang biasa toh, saudaraku. Meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan. Berarti kalau kita minta itu kita butuh. Jangan meminta yang tidak dibutuhkan, saudaraku. Ya. Meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Jadi prinsip yang pertama itu meminta. Meminta kepada Tuhan bahwa kita tahu dan sadar bahwa Allah kita sanggup mendengarkan doa kita. Ya, berdoa itu tidak harus merem loh. Yang ngajarkan doa merem itu guru sekolah minggu. Alkitab tidak pernah ngajarin kalau doa harus merem. Sekolah minggu, guru sekolah minggu yang ngajarin doa itu, mari kita tutup mata, kita tutup telinga. Gak jadi gak dengar ya. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan. Baru berdoa. Nah, sementara kita berdoa, kita tutup mata, kita ngomong sama siapa? Mau merem? Bukan berarti merem gak boleh, saudaraku. Ya, itu suka-suka saudara. Mau doa merem, mau doa melek, suka-suka saudara. Ya. Jadi tidak ada hubungannya, kaitannya antara merem dan melek. Coba kalau kita lagi bawa mobil Pak Stephen dari Purbalingga, dari Mimpiran,
pergi ke Purwokerto, berdoa sambil nyetir, kan? Berdoa terus-menerus kapan saja, di mana saja, dan waktunya bisa fleksibel. Berdoa di dalam mobil. Apakah kita harus berdoa berhenti minggir dulu? Ya mungkin pada waktu berangkat sudah berdoa, tapi ketika kita sedang gamak di tengah jalan, kita berdoa lagi. Ingat guru sekolah minggu, kalau berdoa, mari kita tutup mata, lipat tangan. Wah, ajaib, mobil jalan sendiri. Ya, tutup mata, kondisinya beda. Lipat telinga, berarti lepas setirnya. Hebat. Apakah harus begitu? Enggak juga. Ketika ada orang yang lagi manjat, beberapa waktu yang lalu, kabel PLN putus. Ketika lagi manjat tiang listrik, ya, dia merasa takut kesetrum. Apakah dia akan ketika berdoa akan tutup mata dan lipat tangan ketika di atas? Tidak harus begitu, saudara. Ya, meminta itu mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Yakinkah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu mendengar doa kita? Itu yang pertama. Yang kedua, mencari, ya. Orang yang bertumbuh dalam iman harus punya prinsip yang kedua. Sudah bertekun dalam doa, yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Ketika kita meminta, Tuhan dengar. Dan yang kedua, jangan minta aja, mencari artinya menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Orang yang mencari itu tidak duduk diam. Orang yang mencari itu bergerak, ya. Orang yang mencari itu berusaha, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mencari artinya menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Jadi, ketika saya meminta, saya yakin, ya, orang yang saya minta itu punya. Jangan meminta pada orang yang gak punya. Ya, saya dulu pernah punya kebiasaan ketika saya masih ikut, ya, bibi paman yang ada di Lampung. Saya kuliah di pertanian pada waktu itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya pulang dan saya itu tahu, ketika pulang berarti saya butuh uang untuk bayar kuliah, untuk kehidupan sehari-hari di tempat kos. Nah, Mas Diki pasti paham. Ketika kuliah sebagai anak kos, dia pulang, yang dibutuhkan apa, Mas Diki? Uang. Kebiasaan saya tidak ngomong pada awal-awal. Kebiasaan saya kalau besok mau berangkat lagi ke kampus lagi, malam saya bilang, besok pagi saya balik kampus. Apakah itu terjadi dengan Mas Diki? Oh iya. Alasannya kenapa tidak awal-awal ngomong sama Bapak Ibu? Nanti jadi memiliki kesempatan berpikir. Yes, katanya. Kalau langsung kan langsung eksekusi. Oh gitu ya. Ada kepepet. Iya. Bagus. Tapi kalau saya, prinsip saya, ketika saya bilang saya butuh uang sekian, saya tahu orang tua itu ada. Marah pada awalnya. Saya bilang, saya ngomong pada waktu saya datang dengan saya ngomong pada waktu saya mau pulang, toh sama saja. Mau kasih atau enggak? Oh gitu. Ya iya toh. Dikasih gak dikasih saya balik kampus. Dikasih uang, saya berangkat ke kampus.
Gak dikasih uang, barang yang ada saya bawa ke kampus. Hebat dong. Lu kok gak dikasih uang, bagaimana mau makan di kos? Ya bawa barang yang ada supaya bisa makan di kampus. Yakin kalau meminta, orang yang kita minta itu punya. Satu. Dan yang kedua, prinsip mencari. Ya, mencari itu memohon dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu punya keyakinan bahwa kita bisa dapat, saudaraku. Dan yang ketiga adalah prinsip mengetok. Mengetok artinya menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah. Ya, mengetok itu jangan gini. Satu kali nggak dibukakan, dua kali nggak dibukakan, tiga kali nggak dibukakan, pergi. Jangan harap bisa mendapatkan sesuatu. Ketok berkali-kali sampai pintu terbuka. Kecuali kalau kita tahu orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, diketok mas 1000 kali ya nggak akan dibukakan pintu. Ya, ketok sampai pintu terbuka itu menghampiri dengan bahwa kita itu butuh banget ketemu. Itu prinsip mengetok. Prinsip pertama meminta, prinsip kedua mencari, prinsip ketiga mengetok. Saudara, menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun Dia tidak menjawab doa kita. Sekalipun Tuhan tidak menjawab, Tuhan mendengar. Tapi sekalipun Tuhan tidak menjawab dan mengabulkan permintaan kita, kita tetap mengetok. Sampai apa kata Mas Unggul kemarin apa? Berisik kan? Apa Mas? Lupa ya? Wah ini kok romet aja gitu kan. Kudu segera dijawab ini. Kalau enggak, wah tetap diomongin terus. Ya, sampai itu terjadi. Kalau barangnya enggak beres, akan saya perkatakan terus, saya omong terus. Ya, biar Tuhan Yesus risih telinganya. Dermimil, ya kan? Ini kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Ini kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Ya, ini kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada beberapa waktu yang lalu ada anak di sini yang mengalami eksim kulit. Eksim kulit di sininya apa di sininya ya, itu yang pertama kecil, tambah lama tambah lebar, tambah lama tambah lebar, tambah lama tambah lebar. Ya, dia salah tempat bertanya. Salah tempat bertanya. Saran orangnya apa? Kasih garam. Eksim kulit dikasih garam, tambah benyek. Ya, yang tadinya kecil tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Ya kayak budikan gitu lah ya. Terus dikasih salep, gak sembuh-sembuh. Dikasih salep, gak sembuh-sembuh. Berarti harus ada upaya yang lebih giat, tekun. Salep A gak sembuh, salep B gak sembuh, salep C gak sembuh. Wah, saya baru ingat ada salep yang luar biasa pada zamannya, merek jadul. Harganya cuma murah, kering, saudaraku, kering, cuma 10.000 sembuh. Yang beli harga 35.000 gak sembuh. Itu ada usaha untuk mengatasinya, saudara. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok sampai
itu terjadi dalam kehidupan. Kalaupun Tuhan tidak menjawab dan mengabulkan apa yang engkau minta, teruslah menghampiri Allah. Nah, saudaraku, jaminan Kristus begini, bahwa mereka yang meminta akan menerima apa yang mereka minta itu dengan dasar. Ada dasarnya, supaya apa yang kita minta itu menjadi kenyataan. Tapi ada satu permintaan saya yang belum tergenapi sampai hari ini. Pak Stephen sering mengingatkan. Apa itu, Mas? Cuti. Itu karena keinginan yang unfaedah kayaknya ya, sehingga gak dijawab-jawab. Dealernya tutup, sampai dealernya tutup loh, gak keluar lagi loh, gak dijawab-jawab sampai hari ini. Yang second pun juga gak datang-datang itu. Tapi entahlah ya, bahwa mereka yang meminta akan menerima apa yang mereka minta itu dengan dasar, adalah dasarnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dasar yang pertama ya, apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketok, itu dasarnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Koma. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketok, akan ditambahkan bonus. Ya, ada bonus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, dalam waktu 1 bulan saya harus membayar biaya kuliah saya pada waktu itu sekitar ada 15-an juta. Dalam waktu 1 bulan, pada waktu tahun 2012 di Purwokerto, mau cari uang di mana, mau kerja apa untuk bisa bayar uang kuliah dan wisuda. Ya minimal 15 juta supaya sahabat saya dapat di wisuda dan ambil ijazah, sudah. Ya, tapi saya ingat ini, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saya baru ngomong sama istri saya ketika ada di dalam kendaraan travel menuju Jakarta, sudah. Kalau ada harus bayar uang kuliah kurang lebih minimal 15 juta. Saya baru ngomong di tengah jalan. Istri saya kaget. Udahlah, kesusahan sehari cukup sehari, yang penting kita udah berangkat. Yang penting travel sudah nyampe tempat wisuda di sana. Jam 5 sudah nyampe, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mallnya belum buka tempat wisuda. Maksudnya mau numpang mandi di kamar mandi mall. Ternyata mall jam 5 belum buka. Ya. Akhirnya apa? Ngopi dulu di pinggir jalan di trotoar sambil nunggu-nunggu. Puji Tuhan. Lihat kontak HP, ternyata saya kontak teman saya yang ada di Papua lagi ada di Jakarta. Kami berdua dipanggil ke sini. Kita dipanggil OTW hotel. Hotel gak besar, hotel sudah dipersiapkan Tuhan. Disuruh nginep di hotel itu. Nah, kita di situ diajak keliling-keliling mall, diajak dari mall ke mall, ya. Luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Nah, karena kita tahu kesusahan sehari cuma, bukan berarti ini diterapkan untuk semua yang seperti itu, tidak bisa. Ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal yang kedua, jaminan Kristus, menyadari kebaikan dan kasih Allah itu selalu Bapa. Saya tahu Tuhan itu Bapa yang terbaik. Kalau saya minta kepada Bapa saya, belum tentu semuanya dikasih. Ya, mungkin dijanjikan. Ya, kamu berdoa dulu. Kan saya ingat dengan kisah kasihnya istri saya dengan papanya almarhum. Ketika meminta sesuatu kepada papanya, Papa bilang, kamu berdoa dulu. Masa itu
Suruh berdoa dulu saudaraku, sementara kebutuhan sudah mendesak. Suruh berdoa dulu. Wah, deg 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 deg. Nah, makanya doa itu gak usah disuruh supaya gak khawatir, gak deg 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 gitu kan. Hari ini sepi, waktunya bayar tagihan. Ya, biasa kalau orang dagang bisnis itu gak lepas dari tagihan. Ada barang datang yang konsinyasi belum dibayar lunas pada waktu barang datang dan harus membayar per bulan per minggu. Waktunya untuk bayar setoran. Hari ini kok belum ada penglaris ya. Deg 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 deg. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Saudaraku, saya juga orang dagang. Ya. Kita biasa ada di pasar. Jadi itu hal yang biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Menyadari kebaikan Tuhan sebagai Bapa. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Semalam kita selesai latihan, Mas Dimas keburu pulang. Ya. Saya tanya belum makan, yang main musik latihan apa? Saya bilang sama istri saya, mereka belum makan. Tapi ketika kita ngajak makan malam hari ini, kamu yang bayar ya? Oke, katakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan berlambat-lambat untuk membayar. Saya ingatkan sampai 3 kali istri saya. Semalam makan setelah latihan. Jangan berlambat-lambat untuk bayar. Iya. Ketika selesai makan, dia harus makan selesai cepat duluan. Kalau enggak kakinya tak injek. Nah, kalau kamu makannya lebih lama dari yang kita aja, ya mereka yang bayar dulu. Kakinya ya saya injek. Anda tahu kan dulu kan? Mana kan kalau kakinya saya injek? Nah. Ya. Akhirnya dia selesai makan duluan, ya bayar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai. Di situ saya ketemu dengan teman hamba Tuhan gereja sebelah. Ya, semua udah pada pulang. Ya, dia mau bayar. Sudah dibayar, aku bilang. Kalau saya mau modus, jangan dulu dibayar. Ini ada teman saya. Kalau saya mau modus begitu, karena saya tahu pasti dibayarin. Loh, saya yakin, terlalu yakin. Mau berapa yang ada di situ pasti dibayarin. Tapi enggak. Istri kaki saya injek. Ternyata Tuhan tidak pernah berhutang. Aku bilang semua sudah dibayar. Iya. Apa Pak? Dibungkus ya. Di gereja ada orang kan? Istri saya bingung. Diam. Loh iya tuh, di gereja ada orang? Ada. Aku bilang gitu. Berapa? 2. Loh kan memang 2, di gereja ada orang 2, saya dan istri saya. Dibungkusin saudaraku. Mau minta saya minta 5, dibungkusin 5 porsi. Mau saya minta 10, dibungkusin 10 porsi. Saya cuma bilang, cukup 2 saja. 3 ya, gak usah 2 saja. Mas Dimas sudah pulang. Mas Dimas, masih ada jatahmu kalau makan. Masih ada 2 porsi di situ. Iya. Saudaraku ya, saya tahu dan yakin bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya tahu di situ. Saya mau minta 5 porsi untuk dibungkus, pasti dikasih. Tapi saya nggak kemarun. Nah, saya tidur cuma berdua. Ya, 3 ya, 2 saja cukuplah. Karena hanya ada 2 orang di gereja. Nah, kalau sebutnya ngarang-ngarang ya,
Oh, ada anak-anak weekend, kan? Saudaraku, gak berkah. Gak berkah. Ya, mengetahui apa yang kita perlukan Bapak kita sebelum kamu minta kepadanya. Aku gak meminta, dikasih. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saya terlalu berani percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa Kau bisa melakukan hal itu. Terlalu berani. Harus berani. Dan harus percaya diri kalau Bapa kita itu tahu dan sanggup melakukannya. Amin. Ya, oke. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, nah ini, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu dari seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Saudaraku, jaminan jawaban itu tergantung apa menjadi tindakan kita. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, urusan kita. Hanya meminta kepada Tuhan mau dikabulkan, dan hendak itu urusan Tuhan. Pokoknya aku sudah ngoceh Tuhan, pokoknya aku sudah ngomong. Ya, dijawab gak dijawab, tak omong terus. Ya itu seperti seorang janda yang datang kepada jaksa, hakim yang tidak adil, ya, belalah perkaraku, datang terus si janda itu minta pembelaan dari hakim yang tidak adil, hakim yang tidak adil. Hakim itu bilang apa? Daripada orang ini ngerepotin aku, tak tolong sekali ini bebas lepas, aku merdeka. Tapi Tuhan tidak begitu, karena Dia sayang sama kita, ya. Tetapi engkau ikutlah aku. Ikutlah. Masih dia dong, lihat jamnya aja. Dengan ekor mata saya, walaupun saya gak memperhatikan, saya paham set. Biasa, sopir itu tahu, sekelebat aja tahu. Yang paling jauh di belakang saya tahu. Ya, ini yang terakhir Pak Saudaraku. Ya. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Urusan kita hanya mengikut Tuhan, ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apa yang menjadi ukuran menurut kehendak Bapa? Ya, apakah yang kita minta berguna untuk orang lain? Seperti apa yang saya minta, cukai gak dikasih sama Tuhan, apakah gunanya untuk orang lain? Kecuali kalau nanti Tuhan adalah daripada diomong terus, kere, gitu kan? Nah itu beda cerita, saudara. Tetap saya sindir terus Tuhan. Sampai grisir dan saudara. Memelihara persekutuan dengan Kristus. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Terlalu percaya, terlalu yakin, terlalu berani apa yang saya butuhkan, saya minta kepada Tuhan. Ya, dijawab gak dijawab, saya akan minta terus. Lo endingnya nanti saya cerita, ya kan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan, AC-nya bodol, satu aja belum diservis, bodol lagi yang kedua Tuhan, bodol terus, yang kedua bodol lagi, itu masih bodol. Ternyata ketika saya sudah cek bodol, Tuhan bodol, udah, minta yang baru. Yang baru saudaraku, ini aja masih panas, berarti kurang ini. Aku bilang, Tuhan masih panas lagi, gitu kan? Ya. Menaati Kristus
Dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya, karena kita menulis segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. The real super deal. Ini fakta. The real super deal itu firman Tuhan, itu pasti tergenapi. Jadi saudaraku, kalau kita mau percaya jangan tanggung-tanggung pada Tuhan. Baca Alkitab saudara dan lakukan. Baca Alkitab saudara dan lakukan. Tidak perlu tanggung-tanggung ya. Nyemplung sekalian basah, jangan hanya basah kakinya aja kalau kita berenang. Saudaraku, kalau kita berenang kadang-kadang kita melihara rambut kita, kepala kita supaya tidak basah. Kita pakai ya tutup rambut, tutup kepala, pakai plastik. Saudaraku, mending basah semua. Nah, setelah itu handukan. Seger ya. Coba saudara kalau kehujanan ya, saudara cuma mandinya cuma sebatas leher ke bawah, kepala nggak disiram, nggak disapu, saudara akan pusing. Kenapa? Sugesti kena air hujan sakit kepala. Pemberian dibagi harapan sama dengan hasil. Jika kamu memberi satu dan mengharapkan dua, maka hasilnya kamu hanya akan mendapat setengah. Jika kita cuma memberikan satu dan ingin kita mengharapkan lebih, itu berbalik kepada kita, kita hanya akan mendapatkan setengah. Satu dibagi dua. Jika kamu memberi satu dan mengharapkan satu, maka hasilnya juga kamu akan dapat satu. Jika kita memberi orang lain satu dan kita ingin mendapatkan balasan satu, kita hanya dapat satu. Jika kamu memberi satu dan tidak mengharapkan apapun, maka kamu akan dapat hasil equivalent. Equivalent itu dalam bahasa matematikanya tak terhingga. Jika kita memberi satu dan tidak mengharapkan kembali, hasilnya sama dengan equivalent. Saudaraku, saya kemarin sudah berhitung, saya kumpulkan semua nota. Mulai bulan Agustus, saya pengeluaran pakai nota. Untuk renovasi ruangan ibadah ini. Saya mau berhitung sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih, saya cek ya, uang yang di bagian pemeliharaan gereja 3,3 juta. Saya cek di bendahara, berapa bendahara? Hah? Ya. Hah? 3-4 jutaan. Itu belum dipotong operasional rutin. Saya sudah kumpulkan nota yang ada pada kamu, dan saya sudah kumpulkan nota yang ada pada saya. Saya mau berhitung sama Tuhan. Saudaraku, ketika melihat nota itu, saya tak berani menghitung lagi. Sudah saya kumpulkan. Ya, saya lebih memilih, ya, ambil uang itu sebagian dari sini, ambil uang itu sebagian dari sana, belikan AC. AC ini 4 juta lebih kalau dinominasi, 4 juta lebih dengan keperluan-keperluan yang lain. Belikan AC. Nah, saudaraku, saya mau berhitung sama Tuhan tidak berani. Akhirnya apa? Saya tutup, saya masukkan kotak di belakang.
dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu apa yang saya inginkan. Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Saudaraku, bagaimana cara Tuhan menghibur saya? Itu Tuhanlah yang punya cara. Akhirnya dapat penghiburan, ya Tuhan kasih laptop. Saya cek harga secondnya, wah luar biasa, masih tinggi. Tidak sebanding dengan nota-nota yang saya kumpulkan. Maka saya putuskan, wah Tuhan itu dahsyat. Amin. Ya. Maka saya menemukan, jika kamu memberi satu dan tak mengharapkan apapun, maka kamu akan dapat hasil yang tak teringat. Percayakah saudara akan hal ini? Belajarlah mulai dari yang paling kecil. Ketika kita memberi, jangan mengharapkan itu akan kembali. Tapi saya percaya bahwa orang yang menabur pasti menuai. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat pertumbuhan rohani kita, doa kita semakin hari semakin lengket dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus hebat dan Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan umatmu di tempat ini. Ketika umatmu di tempat ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Maka Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janji firman-Nya. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Jika engkau percaya hari ini apa yang menjadi kebutuhanmu sepanjang hari ini Tuhan akan cukupkan. Jika engkau percaya, apa yang menjadi beban dan tanggunganmu sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ke depan, mungkin itu yang membuat hidup khawatir bahwa apa bisa memenuhinya. Jika engkau percaya Tuhan Yesus itu sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup memberikan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup. Berkat yang tidak lazim mendatangi keluarga. Berkat yang tidak lazim mendatangi tokomu dan usaha. Sehingga apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan bisa lakukan untuk memenuhi, memuaskan hasrat. Sehingga hidupmu mengalami sukacita, damai sejahtera dan sehat. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang percaya hari ini, firman Tuhan itu tak pernah gagal. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Jangan khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita akan bawa dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau memelihara kami dengan luar biasa, dengan dahsyatnya sampai hari ini. Kami tidak berkekurangan, dan terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami terima di siang hari ini. Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat yang akan memberikan dengan sungguh, dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Engkau buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
Kita akan berdoa untuk bulan Desember. Kiranya ada kemurahan Tuhan untuk kita sebagai orang percaya di kota ini bisa Natalan. Karena diberitakan hari libur nasional di bulan Desember Januari akan diterapkan PPKM level 3. Jadi akan diperketat, saudara. Makanya kita berdoa untuk kota kita supaya kota kita aman dan sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkaulah Allah sumber penguasa dunia ini. Engkau yang mengontrol situasi dan kondisi, Engkau yang mengontrol keadaan, Engkau yang mengontrol kehidupan di bumi ini, terlebih di Purwokerto, Banyumas. Kami mau berdoa untuk kota Purwokerto, kami mau berdoa untuk Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Kiranya Tuhan membuat kota kabupaten ini aman, jauh dari sakit penyakit dan wabah. Dalam berkat nama Yesus, kami memberkati kota kami memberkati pemimpin kami, berkati pemimpin kami, bupati, wakil bupati. Dalam berkat nama Yesus, supaya dapat menjadi penggerak untuk keluar dari kesulitan. Dalam berkat nama Yesus, berkati lingkungan kami dengan situasi yang aman dan kondusif. Dalam berkat nama Yesus, berkati ekonomi Banyumas dan sekitar, berkati ekonomi masyarakat Purwokerto. Dalam berkat nama Yesus, Yesus datang berikan perubahan, mengadakan perubahan. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang berdosa supaya bisa masuk surga saja, tapi Yesus datang memberikan kehidupan di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah menjadi bagian dalam pelayanan berjemaah di GBS Purwokerto. Tuhan memberkati mereka yang jauh, Tuhan memberkati mereka yang dekat. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul dengan hidupnya, Tuhan jawab dan berikan jawaban yang konkret. Berkati pekerjaannya, berkati tokonya, berkati warungnya, berkati usahanya dalam nama Yesus. Berkatilah orang-orang baik hati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, marilah kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Terimalah doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dalam memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidup saudara. Berkat-berkat yang tidak lazim. Jika engkau percaya dan
kembali perintahkan mendatangi hidup, mendatangi pekerjaanmu dan usaha dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usaha, diberkati tokomu, diberkati warungmu.